Karena pada saat itu saya terlalu percaya kepada customer saya. Tapi setelah saya selesaikan pekerjaan semuanya itu apa? Ketika mau serah terima itu orangnya tidak ada. Dan itu dana yang saya harusnya dapatkan itu tidak bisa dicairkan. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan Intan Livitria. Dan saya pada saat ini masih ada di GMS Medan. Bagaimana Intan, apa yang bisa kita bicarakan untuk hari ini? Iya Pak, topik kita hari ini begitu luar biasa ya. Topik kita hari ini, bangkrut bukan akhir segalanya jika Tuhan bersama kita. Kita nggak usah berlama-lama, kita langsung perkenalkan narasumber kita. Shalom Pak. Shalom Bu Intan. Ya. Shalom Pak Fandi. Shalom Pak, bisa perkenalan diri Pak? Nama saya Reputasi Siura. Basic keilmuan saya sebagai arsitek dan sekarang saya berprofesi sebagai kontraktor di marketplace dan saat ini juga saya mengambil bagian dalam pelayanan di GMS Medan sebagai coach di CG Family. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara atau teman-teman tahu Pak Rep ini juga salah seorang perintis gitu ya, awal-awal kegerakan di GMS Medan sehingga akhirnya jadi GMS di Sumatera gitu. Gimana Pak Rep? Dengar-dengar kan ya ini mungkin teman-teman Sumatera yang banyak tahu ya, tapi sekarang kita juga ingin tahu. Katanya kan memulai hadir di GMS itu juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Iya Pak, betul sekali Pak Fandi. Itu pada saat itu saya mengenal Mawar Sharon bukan diundang, bukan diajak, tetapi pada saat itu tuh secara kebetulan saja saya itu bisa ketemu dengan Mawar Sharon dalam kondisi pada saat itu sedang tidak baik-baik saja, baik secara ekonomi maupun secara rohani saya. Tapi puji Tuhan itu begitu saya ketemu dengan Mawar Sharon, saya mendapatkan satu hal yang menuntun saya untuk lebih maju dan lebih baik lagi ke depan, terutama di dalam kerohanian saya. Nah, kira-kira gimana Pak detailnya? Mungkin bisa diceritakan agak panjang dikit nggak apa-apa. Waktu itu kondisi bahkan bangkrut ya Pak ya. Apa yang terjadi, kenapa bisa bangkrut gitu, terus bagaimana kenapa bisa bangkrut gitu deh. Nah, waktu itu saya mengalami satu kebangkrutan yang sangat memang tidak saya impikan pada saat itu. Tetapi mungkin Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan itu ya. Pada saat itu saya merasa bahwa saya sebagai anak Tuhan. Karena saya lahir di tengah-tengah seorang Kristen gitu, mengenal Tuhan. Tetapi kan saya secara rohani saya belum pernah mengalami pertobatan yang benar gitu. Sehingga Pak, saya berbisnis atau saya bergerak di pekerjaan saya itu pada saat itu semua pakai logika saya. Selalu merasa bahwa saya itu ya saya karena hebat, saya pintar, saya lebih confident gitu. Sehingga saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tuhan itu selalu saya nomor 2-kan gitu. Tapi puji Tuhannya dengan pada saat saya ketemu dengan Mawar Sharon, saya di mentoring di sana, sehingga saya melihat pertemuan demi pertemuan di dalam kerohanian saya itu, hingga kebangkrutan yang saya alami itu saya bisa lewati dengan mudahnya. Kenapa? Saya percaya bahwa ada campur tangan Tuhan. Nah, kebangkrutan yang saya alami itu sebelumnya itu sangat memang menyedihkan. Kenapa? Pada saat itu, di saat saya masih lajang, saya masih apa, tapi saya sudah berjuang dengan keras. Saya sudah mengalami kesuksesan yang lebih baik. Mungkin di kalangan anak muda atau anak lajang pada saat itu saya sudah jauh lebih baik gitu. Tetapi pengalaman kebangkrutan saya itu apa membuat kebangkitan rohani saya lebih baik. Kenapa saya boleh katakan seperti itu? Karena saya percaya bahwa kalau tidak mengenal Tuhan, mungkin saya itu tidak lagi bisa duduk seperti ini. Karena kebangkrutan saya alami itu sangat mengenaskan. Dukanya yang menjadi 0. Biasanya orang bangkrut itu biasanya 0. Tetapi kondisi saya pada saat itu sangat di bawah garisnya, atau boleh dikatakan minus. Karena semua saya jual aset saya untuk bayar hutang saya, tapi masih saya dihadapkan dengan pembayaran hutang selanjutnya gitu. Nah itu kenapa Kak? Kenapa kok hutangnya bisa sedemikian banyak? Bukankah tadi Bapak bilang ada bisnis Bapak berhasil gitu ya, dengan walaupun dengan kekuatan sendiri. Nah, tapi kenapa kok bisa ternyata akhirnya berhutang? Apakah itu hutang TOP biasa tapi yang ternyata nggak mampu dibayar, atau misalnya ketipu orang atau gimana? Nah, itu pengalaman itu Pak, itu juga mungkin harus saya lebih berhati-hati, dan mungkin ke depannya juga harus saya belajar bahwa percaya kepada seseorang itu juga kita harus bijak. Jadi
kepercayaan kepada seseorang itu tidak boleh maksimal atau secara 100%. Jadi dari situ saya belajar bahwa ketika memberikan kepercayaan kepada seseorang, kita juga harus berhikmah. Karena pada saat itu saya terlalu percaya kepada customer saya, tapi setelah saya selesaikan pekerjaan semuanya itu apa? Ketika mau serah terima itu orangnya tidak ada. Dan itu dana yang saya harusnya dapatkan itu tidak bisa dicairkan. Nah, ternyata kan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sejak berjalannya itu, kita itu kan biasanya ambil barang dari supplier. Dari supplier. Nah, pada saat dihadapkan seperti itu kan, utang kan sudah numpuk dan itu harus saya bayar. Dan itu di Sazali itu tidak sedikit, itu cukup besar untuk di zaman itu. Dan itu benar-benar saya habis mau saya bayar utang itu, tapi saya masih ada hutang lagi gitu ya. Harus dihadapkan dengan pembayaran utang berikutnya. Jadi Pak, pada saat Bapak lagi jatuh-jatuhnya, bangkrutnya, bahkan bisa dibilang sampai minus, apakah Bapak pernah terpikirkan untuk lari dari Tuhan nggak? Sempat mengalami itu sangat membuat saya terpukul, bahkan sempat ada tersirat di pikiran saya itu, saya ada Tuhan, saya kenal Tuhan, tapi kenapa saya bisa mengalami kebangkrutan? Kenapa saya harus dicap orang gitu? Tapi puji Tuhannya pada saat itu ya tidak berlama-lama. Pada saat itu saya ketemu Gereja Mawar Sharon pada saat itu. Itu yang sangat memulihkan saya, itu yang sangat membuat saya itu kembali bisa tegar. Ya, jujur pada saat itu secara rohani saya itu terpukul. Dan secara mental, secara lingkungan kehidupan saya itu sangat malu melihat orang, karena orang banyak mungkin kenal teman saya melihat saya itu orangnya yang sudah punya uang, berhasil. Tapi di saat titik terendah itu saya mengalami itu sangat-sangat itu mengalami, ada sempat berapa bulan saya itu di rumah, saya mengurung diri, tidak bisa berani keluar. Nah, ditambah lagi pada saat itu kebangkrutan yang saya alami itu, saya mengalami hal yang sangat perih. Pada saat itu saya tidak bisa naik kendaraan. Pada saat itu saya tidak bisa naik sepeda motor. Kedua, pada saat itu saya itu kalau naik angkot di Medan namanya angkot ya. Tapi pada saat itu saya sampai muntah. Sampai pernah orang bilang sama saya, Pak, loh, kok muntah? Baru dari kampungnya? Iya, saya bilang. Itulah pengalaman yang sangat pahit pada saat itu dan membuat saya down sekali pada saat itu. Seperti dunia saya udah runtuh. Nah gini Pak, balik ke penyebab bangkrutannya. Biasanya kan memang kita tahu teman-teman di dunia konstruksi dan sebagainya itu kan ada terminnya Pak ya. Ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin apakah pada waktu itu Bapak merasa bahwa kayak tadi yang Bapak ceritakan terlalu percaya sama temen yang kebetulan jadi klien Bapak, terus mungkin yang termin pertama nggak dibayar, ya udah nggak apa-apa, tapi tetap diterusin, termin kedua nggak apa-apa, seperti itu Pak? Iya, seperti sangat benar itu Pak Afandi. Itu pada saat itu karena itu pekerjaan yang sudah kami lakukan itu bukan proyek pertama, tapi itu proyek berikut berapa kali. Oh, jadi sebenarnya trustnya itu udah terbangun ya? Sangat-sangat terbangun sekali karena melihat kondisi itu, saya itu sangat confident menyelesaikan pekerjaan itu, dan ternyata pekerjaan itu saya kerjakan pakai uang sendiri jadinya. Karena harusnya termin pertama itu kan harus saya dapat down payment-nya kan 30%. Ya. Tetapi pada saat itu saya hanya dikasih di 10%. Tapi karena kita itu sudah kenal, otomatis kan oke lah, nggak ada masalah kita berteman. Nah, pada saat harusnya jatuh tempo termin kedua, saya harusnya juga dapatkan berarti 40%. Karena 45%. Ya. Tapi ternyata saya cuma dapatnya juga pada saat itu cuma 15%. Tapi tetap lanjut aja. Tapi tetap lanjut karena apa? Karena kita sudah cukup punya trust antara satu dengan yang lain, dan dia meminta mas saya itu apa? Kamu Pak Rep biasa apa? Targetnya selesai cepat pada waktunya. Tenang aja, nanti pada saat itu saya akan dapat. Tapi trust saya itu sangat menggebu-gebu, terlalu besar. Akhirnya saya selesaikan pekerjaan ini. Tapi begitu selesai pekerjaan itu, dana saya tidak dicairkan. Nggak bisa nampas ya? Dana itu nggak bisa nafas lagi. Kalau bahasanya
tadinya itu masih kalau airnya masih di pinggang saya masih bisa gerak, masih bisa lari. Ini udah sampai udah lewat hidung, jadi nggak bisa lagi Menggap-menggap ya? udah menggap-menggap saya gitu. Nah, misalnya gini Pak, kalau sekarang ya dengan kondisi Pak Rep yang sudah dipulihkan, udah diubahkan, udah jadi jauh lebih baik. Nah, kalau ada kasus yang serupa seperti ini, apa yang Pak Rep lakukan? Ini juga jadi pembelajaran buat teman-teman nih. Itu. Nah, seiring dengan saya sudah mengenal Tuhan dan itu saya sudah mulai banyak belajar dari firman Tuhan bahwa kita perlu bijak. Karena Tuhan mengajar kita itu untuk selalu bijak. Jadi tidak kita itu jor-joran gitu. Nah, saya bersyukurnya ketika saya sudah mengenal Tuhan lebih dalam dan saya itu belajar bahwa setiap pekerjaan itu saya harus berdoa, saya minta sama Tuhan tuntunan Tuhan. Ya. Saya minta Tuhan kalau memang ini proyek ini apa benar-benar menjadi milik saya, buka jalan. Ya. Tetapi kalau ini proyek bukan bagian saya, lebih bagus Tuhan tutup semua jalan nih. Dan itu bukan sekali pertama itu Pak Madi itu saya alami. Banyak beberapa proyek yang saya tolak, itu benar-benar itu kalau saya ikut nimbrung di dalamnya, ya ujungnya bangkrut ya. Nah, ada kalanya itu sering saya bersyukur Tuhan, terima kasih atas segala hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua, ya terutama yang di bidang profesi yang sama, bahkan mungkin di dunia marketplace yang lain gitu, kita perlu belajar berhikmat, perlu memohon tuntunan Tuhan. Jangan kita itu pakai akal sehat kita. Ya. Seringkali kita itu jatuh karena kita pakai akal sehat, logika kita jalan, kita merasa bahwa kita lebih pintar. Yang seperti saya katakan waktu awal, saya itu selalu berpikir bahwa saya karena pintar, saya lebih hebat, lebih tahu, lebih confidence, lebih dikenal, punya relasi gitu. Tapi jauh dari segalanya itu, saya percaya bahwa tuntunan Tuhan itu, hikmat yang dari Tuhan itu akan memberikan keselamatan baik secara iman, bahkan juga di dunia bisnis kita sendiri. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong kita. Jadi Pak Fadli. Jadi Pak, pada saat Bapak mengalami krisis sampai jatuh-jatuhnya, berapa lama Bapak bisa melunaskan utang-utang, dan apa yang membuat Bapak atau Tuhan memulihkan hidup Bapak itu dengan cara bagaimana? Puji Tuhannya sih pada saat itu, bayangan saya pada saat itu, saya mungkin memulihkan itu tidak mudah. Karena di posisi saya yang bukan bangkrut sebagai nol, tapi saya minus, mungkin saya bisa bangkitnya itu bisa lama sekali. Bahkan mungkin bisa terbalik malah semakin terpuruk. Tapi puji Tuhannya pada saat itu Tuhan itu cepat buka jalan buat saya. Kenapa mungkin saya lihat campur tangan Tuhan itu yang paling terpenting di dalam mengambil keputusan. Sehingga ada satu hal cerita itu membuat saya itu tetap bersemangat untuk bekerja. Saya itu kerja memang oke. Dibilang saya itu pekerja keras itu. Saya terobos di mana saja saya pasti pergi. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Pada saat itu saya selesaikan semua hutang-hutang itu. Perjanjian yang sudah kami buat agreement pada saat itu saya selesaikan selama 3 tahun. Tapi puji Tuhannya itu saya selesaikan dengan waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 11 bulan saya selesaikan. Sekarang mari kita sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kejadian 28 ayat 13 dan 15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan segala keturunanmu. Lalu ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di sini konteksnya adalah ketika Tuhan menampakkan diri ke Yakub. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang berpegang pada janji-janjinya. Di sini Tuhan sudah berjanji pada Abraham, sekarang juga kemarin sudah juga kepada Ishak, dan sekarang ini Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Kita tahu di sini bahwa Yakub konteksnya adalah ketika dia lari karena takut dikejar oleh Esau yang sudah Yakub rebut hak kesulungannya dan juga berkat-berkat kesulungannya. Oleh karena itu Yakub seakan-akan seperti orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa, mungkin hanya berbekal baju yang nempel di kulit, tetapi di situ dengan segala ketidakberdayaannya, dengan segala tidak ada yang dibanggakan lagi, tapi ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan Tuhan mengulangi janjinya kembali.
apabila kita sudah pernah menjadi anak Tuhan, atau sampai sekarang kita menjadi anak Tuhan yang setia, apalagi yang kita khawatirkan ketika kita suatu saat sampai ke tempat level yang benar-benar mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, begitu rendah ataupun begitu kekurangannya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat di kisah Yakub ini, kita harusnya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan begitu rindu untuk membuat kita kembali pulih lagi. Oleh karena itu saya mau kuatkan kita semua bahwa apapun level kita, apakah itu di ekonomi yang sudah tidak baik-baik saja, ataupun ekonomi yang mungkin tidak ada untungnya sama sekali, nggak ada profitnya, atau bahkan minus, atau bahkan terpuruk, Tuhan masih mencintai kita, dan Tuhan masih mau memulihkan kita. Tugas kita hanyalah bersandar pada Tuhan, berpikir, bertindak, dan berkata yang terbaik. Semua itu letakkan di kaki Tuhan, dan Tuhan akan tolong kita semua. Nantikan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pak, bisa diceritakan tadi, memang agak sulit ya bagi kita untuk bisa nolak proyek gitu Pak. Tapi kalau misalnya Tuhan say no gitu ya, jangan ambil, ya janganlah diambil. Kalau nggak gitu malah petaka tadi katanya Pak Rep kan. Nah, kira-kira pernah bisa nggak Pak diceritakan 1-2 contoh hal yang Pak Rep terima secara pribadi atau pengalaman pribadi, supaya teman-teman juga bisa belajar bahwa kita tidak harus selalu yang menggiurkan itu, oh ini pasti berkat, oh ini pasti dari Tuhan. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang mungkin Tuhan juga nguji kita, ketamakan kita, atau hati kita beres di hadapan Tuhan. Mungkin bisa kasih Pak konkretnya 1-2 contoh sehingga Pak Rep memutuskan oh ini tidak, dan akhirnya story-nya seperti apa? Ya, ada satu hal yang pernah saya diundang untuk dapatkan proyek, dan itu sangat menggiurkan tuh pekerjaan itu. Ya kalau boleh saya katakan sebagai matematika arsitek atau kontraktor itu sekejap tutup mata itu kalkulatornya bisa langsung ketahuan marginnya berapa, dan itu sangat-sangat menggiurkan. Tapi pada saat itu karena saya diundang pada saat itu di tempat yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang saya dikatakan ke saya. Waktu kami bertemu itu hati saya sudah tidak enak, merasa bahwa ini sudah sangat atmosfernya tidak baik. Oh, tempatnya berbeda. Tadinya itu tempatnya harusnya di lounge, terakhir kita diajak di karaoke. Oh, karaoke yang bukan umum ya? Karaoke dalam petik gitu. Nah, pada saat itu saya itu sudah tidak nyaman karena lihat gelagat di situ, dan itu saya cukup asing sejak saya sudah bertobat, itu cukup asing nolongin begituan. Nah, pada saat itu saya itu berdoa dalam hati saya, Tuhan kalau bisa istri saya tiba-tiba telepon, saya menguji Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu sangat baik, Pak Fadli. Itu ketika saya minta sama Tuhan 3 kali saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya keluar dari tempat ini sudah tidak benar gitu Pak. Tiba-tiba istri saya telepon. Lalu begitu saya angkat telepon, karena suara musik yang begitu kencang, saya bilang, permisi Pak, saya akan dulu Pak, diterima telepon. Lalu begitu sampai saya ternyata memang istri saya telepon. Nah begitu sampai saya saya katakan, kasih alasan sama apanya, yang mengundang saya bilang, sorry Pak, aku harus pulang ini, karena mobil saya ada di luar, tapi istri saya nggak bisa bawa mobil, jadi mau pindahkan masuk garasi gitu. Ini sudah larut malam katanya. Lah akhirnya dia boleh, tapi jangan lupa ya balik ya. Oh ya, saya bilang 5 menit, 10 menit saya balik ke sini Tapi begitu dia iakan langsung saya keluar, saya bilang Tuhan terima kasih, saya sudah lepas dari semua belenggu ini gitu. Sampai di rumah saya bercerita sama istri, wah puji Tuhan katanya. Nah itu yang saya bilang tadi kalau saya tergiur dengan nilai proyeknya atau margin yang saya harus dapatkan, itu mungkin saya itu sudah jadi malapetaka buat saya. Itu sekali, dan pernah terjadi kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Jadi saya berpikir sekarang itu ketika saya mendapatkan satu proyek itu, saya itu harus berhitung dengan baik dan minta tuntunan Tuhan untuk tidak selalu mengandalkan pikiran saya dan tidak dengan rasa tamak saya karena uangnya gitu, tapi lebih ke arah saya itu aman di dalam pekerjaan itu. Ketika saya membuat keputusan saya kerjakan ini, saya minta Tuhan bahwa benar-benar Tuhan sertai saya gitu Pak. Sepertinya kita penasaran ya Pak, ya apa proyek pertama Bapak setelah bangkrut
yang Bapak terima pertama sekali yang membuat Bapak itu bangkit kembali? Nah, Jadi apa? ini sangat menarik ini ceritanya karena pada saat itu pengalaman itu sangat itu sampai saat ini tertancap di pikiran saya. Bahkan mungkin bagi setiap orang yang sudah pernah saya saksikan itu benar-benar itu rasa tidak masuk akal gitu. Pada saat itu saya mengenal Maur Sharon, lalu sering dimentoring sama Pastor Moro pada saat itu, lalu dia mendoakan saya supaya segera saya bisa dapat proyek di Sabah, dipulihkan ekonomi kami di pada saat itu. Satu saat itu saya ada diundang seorang customer, dia sedikit banyaknya dia mengenal saya dan saya sedikit juga mengenal dia gitu. Lalu dia undang saya itu katanya ada proyek mau dikasih ke saya. Nah, itu maklum itu baru proyek pertama yang setelah pasca saya bangkrut itu, lalu saya menggebu-gebu, saya telepon langsung pastor saya. Pak Moro, saya dapat proyek itu. Dan dengan bangganya Pak Moro itu pada saat itu, wah mantap Pak Ren, katanya kita dukung dalam doa. Pasti itu jadi katanya Pak. Kita berdoa katanya. Dia doakan pada saat itu saya, lalu amin. Pada saat itu juga saya pulang, lalu singkat waktunya besoknya itu saya jumpai customer itu. Lalu sampai di sana itu saya tahu bahwa pekerjaan itu sebenarnya masih banyak. Tetapi pada saat itu yang diambil keputusan kepada saya, dia bilang itu mau buat jendela. Saya masih hunting, saya masih nunggu bahwa ada yang lain. Ternyata cuma jendela itu aja. Sepele banget ya saya. Sepele. Dan itu saya ingat sepertinya saya agak kecewa pada saat itu. Loh, ini saya dianggap ini tukang. Bukan pembohong ini. Benar-benar saya tukang nih. Dengan hati penuh kekecewaan pulang. Istri saya nanya, gimana apanya negosiasinya? Hati saya lemas. Cara saya menyampaikan pun sudah tidak semangat lagi. Pada saat itu saya katakan, aduh itu benar-benar ngecewakan. Itu proyeknya itu buat jendela. 1 unit. Tahu nilainya dek? Saya bilang 1.400.000. Jadi saya itu kayaknya kelas tukang gitu. Ya. Tapi pada saat itu istri saya bilang jawabannya dengan baik. Ya, istri saya itu salah satu pendoa saya. Dia sangat mendukung saya juga. Dia katakan kepada saya pada saat itu, udah nggak apa-apa, nggak usah ambil hati, kerjakan aja, semangat. Kenapa? Kan firman Tuhan bilang kalau engkau setiap dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Saya agak sedikit berdiam diri pada saat itu. Ya ada benar juga pada saat itu. Tapi tetap nanti saya belum terima gitu. Jam 3 sore itu Pastor Moro memang benar-benar sebagai papa rohani. Itu dia nelfon saya. Are gimana negosiasinya? Wah, dengan saya itu suara saya sudah redup, lemes. Biasanya dia suara saya agak kencang, tapi saya udah redup. Dia sepertinya dia tahu ada yang kekecewaan. Dia tanya saya kenapa, bagaimana? Saya bilang, Pak, saya ini proyek ini itu bukan proyek Pak, ini kerjaan tukang Pak. Saya buat jendela gitu. Nah itu Pak Moro itu dengan semangatnya, udah mantap lah Pak, kerjakan saja. Pasti Tuhan bukan jalan. Saya ini gimana buka jalan 1.400.000? Kalau dikerjakan marginnya berapa gitu. Ya akhirnya dia bilang sama saya, ayo kita doa, kerjakan saja. Ingat Pak Rep, jangan lupa bahwa firman Tuhan katakan barang siapa yang setia dalam perkara kecil, maka perkara yang besar akan dipercaya kepada. Saya seperti klop hati saya, kenapa? Istri saya kok sama. Betul. Akhirnya saya putuskan, oke, besok saya kerjakan. Malamnya saya telepon tukang saya. Saya telepon, baru dia bilang, oke, saya akan datang besok katanya. Besok paginya saya bilang sama istri, ada nggak uang? Dia bilang, kenapa? Nanti kan saya mau beli kusennya. Dia bilang, mana ada uang? Gaji saya kan cukup untuk makan kita. Jadi nggak ada uang lebih. Baru diingatkan lagi sama saya, dia bilang, kalau proyeknya 100 juta bagaimana katanya? 1.400.000 saja minta duit katanya. Suka ya. Akhirnya saya berangkat, dijemput sama itu waktu itu saya nggak bisa naik sepeda motor, dan saya juga nggak punya sepeda motor. Tukang saya itu yang jemput saya Pak. Dia jemput saya bawa ke proyek itu. Lalu sampai ke sana saya bingung mau ngapain. Kusennya nggak ada, jendelanya ada, apa yang mau dipasang. Tapi saya itu pada saat itu saya tidak dihabiskan. Saya katakan sama dia, udah beres-beresin aja dulu apa yang bisa diberesin. Saya jalan dulu. Lalu saya jalan pergi ke ke Panglong. Itu sampai di sana di Panglong itu saya kenal sama saya.
Lalu dia katakan, reputasi kok udah lama nggak nampak, kemana aja? Sorry Pak, Bangalon itu apa ya Pak ya? Tukang kayu atau Kok bangunan? kamu bangunan? Oh ya ya ya. Soalnya Berbeda setiap daerah, beda betul Pak. ya. Jadi pada saat itu orang toko bangunan ini tanya saya, kok kemana aja kok lama kali nggak nampak? Tiba-tiba nongol istrinya. Mereka cukup kenal sama saya. Lalu dia bilang sama suaminya, dia dicek orang, bangkrut ya. Langsung dia bilang, oh ya ya, udah nggak usah Pak. Lu mau ambil apa? Perlu apa katanya Pak? Ambil aja katanya Pak. Masalah uang nanti aja katanya Pak. Pada saat itu saya sepertinya itu kayak hati saya berarti Tuhan ini tolong saya. Lu aku nggak punya uang sepeser pun mau apa, mau ambil barang mana bisa. Tapi dia bilang ambil aja, nanti aja pikirin duit. Gitu. Saya ambil semua, kami kerjakan. Selesai itu jam 3 sore ibu itu datang. Udah selesai ya kata, cepat kamu kerja ya katanya. Lalu dia cash uang itu sama saya 1.400. Lalu selesai dia kasih uang cashnya sama saya. Lalu dia bilang, reputasi ini ya Pak, tolong itu apa dihitung dan diukur semua ini pekerjaan yang apa yang belum jadi-jadi ini. Dan dengan semangatnya, biasa orang kalau ngelihat duit ya biasanya saya matanya mata duitan. Jadi saya itu kerjakan dengan semangat Pak. Begitu saya menggebu-gebu, saya selesaikan dalam 2 jam kami selesai ukur semua sama tukang saya itu ukur semua dan itu apa pulang saya langsung saya kerjakan itu sampai di rumah saya kerjakan sampai jam 3 pagi saya selesaikan gambarnya sama hitungnya. Itu saya selesaikan hitungannya jumlahnya 140 juta. 10 kali ya 100 kali lipat ya. Ya. Pada saat itu saya belum apa, saya tidak mengerti apa itu nanti ya terjadi apa enggak. Tapi pada saat itu saya pagi sekali saya jumpa lagi dengan dia itu karena udah janji sama dia besok pagi saya selesaikan, saya antar. Begitu kami nyampe ketemu di lokasi, lalu dia lihat, saya sudah siapkan hati saya kalau nanti dia minta diskon, saya kasih diskon 5% lagi. Ibu itu nggak minta diskon, dia langsung bilang ACC, dia tanda tangan langsung kontraknya. Terus pada saat itu saya kalau bukan Tuhan ini nggak mungkin lah. Masa dia Mbak orang Medan itu kalau bisa itu barangnya semalam bisa ditaruh seperti cabe gitu. Ditekan lalu dia bilang apa? Pak Rep, aku nggak bawa uang cash. Mau ambil berapa DP-nya? Saya biasanya saya normatif seperti saya biasa. Bu saya biasanya down payment-nya itu 30%. Oh nggak usah katanya. Begitu dia bilang nggak usah, saya juga pasti mulai down. Nah usaha itu kok kemahalan kebanyakan gitu. Lalu dia bilang sama saya, enggak, saya lagi bawainnya Pak C. Langsung dia tulis, saya kasih 75 aja ya katanya. Maksudnya 75 atau Bu 75 juta. Loh itu lebih separuh like. Itu kalau di Medan jarang terjadi itu Pak. Jarang terjadi. Lalu dia kasih saya, itu saya bilang dengan polosnya saya itu masih gagok kayak rasa nggak percaya. Saya tanyakan, ini cek kontan apa giro Bu? Jadi enggak, itu cek kontan langsung bisa cairkan sekarang katanya. Padahal itu masih pagi ya berarti. Masih pagi. Itu kira-kira masih jam 8 lewat aja kok. Bank kurasa belum buka, itu jam 9 biasa buka bank. Lalu saya bilang terima kasih Bu, ya pakai gitu. Dia bilang sama saya kapan mau mulai? Besok kita mulai kerja. Setelah itu singkat kata saya cairkan uangnya, saya pulang, saya cerita, saya juga ceritakan sama Pak Moro, saya telepon supaya dia bangga, supaya senang. Wah, kan betul kan? Istri saya juga jawabannya dengan hal yang sama. Saya bilang apa kan betul kan? Coba kalau nggak ambil yang 1.400.000, 140 juta ini gimana dapatnya kata. Baru saya sadar bahwa 100 kali lipat itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita selama kita setia. Jadi jangan melihat karena apa nilainya, value-nya, tetapi Tuhan akan ukur, Tuhan akan reward kita dari kesetiaan kita. Begitu kita setia dalam hal perkara kecil, maka yang gede itu Tuhan sediakan dari itu. Gitu ya saya rasa Pak Panji. Jadi pertanyaannya ada lagi Pak nih. Menurut Pak reputasi, kalau kita sudah di posisi baik, sudah di posisi di atas, apa sih tips-tips bagi kita yang sudah pernah mengalami bangkrut ini biar tidak jatuh untuk kedua kalinya? Iya, ini sangat baik sekali ya Pak. Yang pengalaman kami selama mengikut Tuhan, ketika kita sudah di atas, supaya kita tidak saya itu cukup takut untuk kembali di tempat yang sama. Nah cara untuk mengapa atau untuk tetap bertahan, bahkan bukan bertahan, tetapi harus saya maju terus, saya kuatkan iman saya.
Keimanan saya kuatkan dan juga apa? Saya tetap nimbrung di dalam apa? Di dalam pelayanan. Kenapa? Ketika saya apa mengalami apa hal-hal yang buruk itu apa? Ketika saya ada di dalam apa lingkungannya Tuhan, itu selalu saya survive gitu. Jadi jangan ketika kita itu merasa bahwa kita sudah di zona aman, ada kalanya kita itu merasa bahwa saya di zona aman itu semua apa riba lagi, seperti balik lagi seperti semula gitu. Tapi saya coba belajar bahwa ketika saya sudah apa ada di zona yang aman ini, saya tidak ingin kembali di zona yang tidak aman. Nah, ketika saya di zona aman ini, ya biarlah iman saya semakin bertumbuh, semakin saya menimbrungkan diri di dalam apa? Karena firman Tuhan itu akan mengontrol saya, memberikan saya hikmat di dalam apa setiap mengambil keputusan. Bahkan di dalam setiap gerak-gerik saya, Tuhan selalu tolong. Kami ini hidup seperti saya boleh katakan, kami hidup di dalam kasih karunia saja. Tuhan itu sangat baik di dalam hidup kami. Kira-kira begitu, Bu Im. Luar biasa ya, Pak, ya. Puji Tuhan. Para kita sangat-sangat diberkati dengan ini gitu ya. Itu suatu saat mungkin nanti ada part 2-nya. Cuma kita harus tutup sini dan minta tolong Pak Rep berdoa untuk teman-teman jemaat gitu ya, yang nonton ini mungkin juga ada dalam situasi yang sama. Bisa jadi kondisi ekonomi mereka juga tidak baik-baik saja, ataupun bangkrut ataupun minus. Minta tolong Pak Rep bisa kasih kekuatan lewat doanya Pak Rep. Baik. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Apapun yang telah kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan ini, biarlah itu menjadi berkat buat setiap pendengar Tuhan Yesus, bahkan setiap jemaat yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah itu juga menjadi kekuatan baru bagi mereka Tuhan Yesus. Dan terutama Tuhan, bagi setiap jemaat yang sedang mungkin mengalami, bahkan yang sudah dalam kondisi yang stagnan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Biarlah Engkau jamah hati mereka, Engkau memulihkan hati mereka, Engkau buka jalan yang selalu buntu bagi mereka, Engkau bukakan jalan supaya setiap tingkap-tingkap langit itu menjadi kekuatan baru bagi mereka, dan Engkau curahkan berkat-Mu buat mereka. Biar seperti apa yang kami alami Tuhan Yesus, di mana Engkau mengangkat kami dari lembah yang sangat dalam Tuhan Yesus, Engkau mengangkat kami Tuhan. Mungkin secara manusia kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena kami punya Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami selalu memegang tangan Tuhan. Engkau selalu menolong kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau apa? Menuntun kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Sekali lagi Tuhan, hamba mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mengalami ini Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Bagi yang percaya, mari katakan Amin. Kita semua sangat diberkati ya dengan dari Pak Rep. Terima kasih. Betul, dan benar-benar seakan-akan Tuhan ini namanya Pak Reputasi ini akhirnya gitu Tuhan akan percayakan, karena Pak Reputasi sendiri juga secara reputasi juga udah benar juga gitu ya. Puji Tuhan. Oke, Intan bisa di-close? Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Ya, dan juga kita ada akun Instagram @gmsdiskon, Anda bisa follow dan Anda bisa lihat kegerakan diskon seperti apa. Oke, thank you, bye-bye.